Hujan rintik-rintik membasahi aspal jalanan pagi itu, mengiringi kesibukan kota yang tak pernah tidur. Rina, seorang polisi wanita dengan wajah tegas namun lembut, berdiri di tengah perempatan dengan seragam lengkap dan rambut yang tersanggul rapi. Matanya awas, memantau lalu lintas yang semakin padat. Meski lelah dan dingin menusuk kulit, tanggung jawab tetap menjadi prioritasnya. Ia tak pernah tahu bahwa pagi itu akan mengubah arah hidupnya selamanya. Sebuah motor melaju kencang menerobos lampu kuning yang sudah hampir merah. Rina segera meniup peluitnya dan memberi tanda untuk berhenti. Motor itu terhenti tak jauh darinya, pengendaranya tampak kebingungan namun tidak membantah. Dengan langkah mantap, Rina mendekat. Ia sudah sering menemui pengendara nekat, dan baginya, ini hanyalah satu dari sekian banyak pelanggaran. Namun saat helm itu dibuka, waktu seakan berhenti sejenak. Di hadapannya berdiri seorang pria muda dengan senyum canggung, matanya jenaka namun dalam, seolah menyimpan dunia yang belum sempat ia jelajahi. Rina tertegun, bukan karena ketampanannya, tetapi karena ada sesuatu dalam sorot mata itu yang membangkitkan getar asing di dadanya. Ia cepat-cepat mengalihkan pandangan, kembali ke tugasnya. "Maaf, Mas, Anda melanggar lampu lalu lintas." "Saya harus menilang," ujar Rina tegas, meski suaranya sempat goyah tanpa ia sadari. Pria itu, Dani namanya, hanya tersenyum dan menerima surat tilang tanpa banyak bicara. Tapi sebelum pergi, ia berkata sambil tertawa kecil, "Kalau semua tilang semanis ini, saya rela ditilang setiap hari." Rina tak bisa menahan senyum tipis yang muncul di sudut bibirnya, lalu segera menggeleng, mencoba membuang pikiran aneh yang mulai menghantui. Hari itu berjalan seperti biasa, tapi benak Rina terus kembali ke pertemuan singkat itu. Ia tak mengerti mengapa seorang pelanggar lalu lintas bisa begitu mengganggu pikirannya. Ia mencoba mengabaikannya, namun bayangan Dani, dengan wajah polos dan kata-kata jenaka itu, seolah menciptakan gema di sudut hatinya yang selama ini sunyi. Malamnya, Rina duduk sendiri di kamar kosnya yang sederhana. Ia membuka buku tugasnya, namun pikirannya terus melayang. Ia bukan tipe wanita yang mudah jatuh hati. Hidup sebagai polisi wanita bukanlah hal mudah, ia dituntut kuat, tegas, dan tahan terhadap godaan dunia luar. Tapi Dani berbeda, ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, seperti takdir sedang menulis skenario rahasianya sendiri. Sementara itu, di tempat lain, Dani juga tak bisa melupakan tatapan mata perempuan berseragam yang telah menilangnya. Ada ketegasan yang anggun dalam sosok itu. Ia tahu itu bukan pertemuan biasa. Hatinya, yang selama ini menganggap cinta hanyalah bumbu sinetron murahan, mulai bergetar oleh perasaan yang tak dikenalinya. Dan tanpa mereka sadari, sebuah cerita baru mulai ditulis, dimulai dari secarik surat tilang yang kini menjadi saksi bisu pertemuan pertama mereka. Bukan hanya tentang pelanggaran lalu lintas, tapi tentang dua jiwa yang dipertemukan oleh kebetulan, atau mungkin, oleh takdir. 3 hari berlalu sejak pertemuan tak terduga di perempatan itu, namun Rina masih menyimpan surat tilang yang ia tulis untuk Dani di dalam map tugasnya. Entah mengapa, ia belum juga menyerahkan salinan resmi ke bagian administrasi. Setiap kali hendak melakukannya, jemarinya ragu, dan pikirannya melayang kembali ke senyum aneh pria itu. Surat tilang itu menjadi simbol kegelisahan yang tak bisa ia hapuskan, seperti benang merah yang mengikat perasaan yang belum sempat tumbuh. Di sela tugasnya, Rina diam-diam memeriksa kembali data di surat tilang, nama lengkap, alamat, dan nomor kontak. Ia tahu sebagai petugas, ia tak seharusnya mencampur urusan pribadi dengan profesional. Tapi kali ini, nurani dan logika saling bertabrakan. Ia hanya ingin tahu, apakah pria itu benar-benar sekadar pengendara ceroboh, atau seseorang yang diutus semesta untuk masuk ke hidupnya. Sore itu, hujan kembali turun. Deras, seolah mencuci seluruh kota dari debu dan kenangan. Rina duduk di dalam pos polisi, memandangi layar ponsel yang menampilkan nomor Dani. Ia sudah menuliskan pesan sebanyak 3 kali, dan menghapusnya lagi sebanyak itu. Akhirnya, dengan detak jantung yang tak karuan, ia mengetik singkat, "Halo, ini Rina, polisi yang menilang kamu tempo hari. Suratmu belum kamu urus, bisa kita bicarakan." Tombol kirim ditekan, dan Rina langsung menyesal. Ia merasa seperti gadis remaja yang baru belajar mengenal cinta. Tapi semua penyesalan itu lenyap begitu Dani membalas dengan cepat, "Ternyata kamu beneran ngabarin. Aku kira kamu cuma mimpi. Kapan aku bisa ketemu kamu lagi?" Bersama pesan itu,
ada senyum yang merekah di wajah Rina. Tapi senyum itu segera lenyap saat pikirannya kembali pada prinsipnya sebagai polisi. Ia berusaha menepis harap, meyakinkan diri bahwa pertemuan itu tidak boleh berlanjut. Tapi nyatanya, hatinya menolak mendengar suara logika. Ada sesuatu pada Dani yang tak bisa ia tolak, meski belum tahu bentuknya apa. Dani, di sisi lain, menghabiskan malamnya menatap layar ponsel. Ia bukan tipe pria yang percaya cinta pada pandangan pertama, tapi tatapan Rina menyulut sesuatu yang tak pernah ia alami. Ia pernah pacaran, pernah terluka, tapi tidak pernah merasa seingin ini untuk mengenal seseorang lebih dalam, hanya dari satu pertemuan singkat. Mereka akhirnya sepakat untuk bertemu di sebuah kafe kecil di pinggir kota, jauh dari pos polisi tempat Rina bertugas. Malam itu, Rina mengenakan pakaian sipil, sederhana tapi rapi. Tidak ada seragam, tidak ada peluit, hanya perempuan yang gugup bertemu seseorang yang anehnya terasa terlalu akrab, terlalu cepat. Pertemuan itu tidak romantis seperti di film-film. Mereka canggung, banyak diam, saling curi pandang, lalu tertawa karena merasa aneh. Tapi di balik keheningan itu, ada koneksi yang tak bisa dijelaskan. Dani bercerita tentang pekerjaannya sebagai teknisi freelance, kehidupannya yang bebas, dan caranya melihat dunia dengan lelucon-lelucon sarkastik yang membuat Rina tersenyum tanpa sadar. Mereka tidak berbicara soal cinta, apalagi masa depan. Tapi percakapan itu cukup untuk membuka pintu kecil di hati masing-masing. Rina mulai merasakan bahwa mungkin, untuk pertama kalinya, ia ingin dikenal bukan sebagai polisi, tapi sebagai Rina, perempuan biasa yang juga ingin bahagia. Saat mereka berpisah malam itu, Dani sempat berkata, "Kalau kamu bukan yang nulis surat tilang itu, mungkin aku nggak akan pernah ketemu kamu. Jadi, makasih udah berani marahin aku waktu itu." Rina tertawa, menyembunyikan detak jantung yang tiba-tiba melonjak. Namun ketika Rina sampai di rumah malam itu, ia mendapati selembar kertas yang terselip di bawah pintu. Sebuah surat panggilan dari bagian internal kepolisian, ada laporan pelanggaran prosedur karena komunikasi tidak resmi dengan pelanggar tilang. Dunia Rina seketika runtuh. Ia menatap kertas itu lama, dan untuk pertama kalinya, ia merasa takut. Takut kehilangan pekerjaannya, takut kehilangan harga dirinya, dan lebih dari itu, takut kehilangan seseorang yang baru saja membuat hatinya hidup kembali. Di luar, hujan masih turun. Tapi kali ini, bukan hanya kota yang dicuci bersih, melainkan hati Rina, yang kini harus memilih antara aturan yang selama ini ia jaga, atau perasaan yang datang tanpa bisa ia cegah. Pagi itu, Rina duduk terpaku di ruang penyelidikan internal. Ruangan itu sunyi, namun hawa tegangnya seolah menjerat napasnya sendiri. Selembar surat panggilan berada di pangkuannya, terasa lebih berat dari sekadar sehelai kertas. Seorang atasan membacakan daftar pertanyaan formal, tapi yang benar-benar terdengar di telinganya hanyalah suara detak jantungnya yang kian kencang. Kata-kata seperti profesionalisme, integritas, dan batas antara tugas dan pribadi, menghantamnya seperti peluru tak kasat mata. Selesai pemeriksaan, Rina berjalan keluar dengan langkah lunglai. Dunia yang selama ini ia bangun dengan disiplin dan kerja keras, kini terasa retak. Ia tahu, bukan Dani yang salah. Tapi perasaannya sendirilah yang membuat semuanya jadi rumit. Ia terlalu nyaman, terlalu cepat jatuh, terlalu jauh melangkah dalam diam. Di pos jaga, ia menemukan Dani berdiri menunggunya. Wajah pria itu terlihat cemas, dan begitu melihat Rina mendekat, ia segera menghampiri. "Aku dengar kamu kena masalah gara-gara aku," katanya pelan, nyaris seperti bisikan. Rina hanya mengangguk, matanya berkaca. Ia terlalu lelah untuk berkata bahwa semua baik-baik saja, karena kenyataannya tidak. "Aku akan ke kantor polisi, aku ngaku salah. Aku bilang aku yang maksa kamu buat hubungi aku duluan." Dani bersikeras, suaranya bergetar oleh rasa bersalah. Tapi Rina menggeleng, menatapnya dalam-dalam. "Bukan itu masalahnya, Dani. Aku yang harusnya lebih tahu batas." Dani ingin bicara lebih banyak, ingin menenangkan, tapi Rina buru-buru masuk ke ruangannya. Ia tahu hatinya sedang berperang, antara seragam yang telah menjadi identitasnya bertahun-tahun, dan perasaan yang baru tumbuh namun sudah begitu mengakar. Ia merasa seperti tentara yang bertempur tanpa senjata, dikelilingi aturan yang tak memberinya ruang untuk mencintai secara bebas. Malam itu, Rina kembali duduk sendirian. Surat peringatan administratif tergeletak di mejanya, bukti bahwa konsekuensi sudah mulai datang.
Tapi bukan surat itu yang membuat matanya berkaca-kaca, melainkan kenyataan bahwa ia mulai mempertanyakan pilihan-pilihannya. Apakah semua pengorbanannya selama ini benar-benar sepadan? Dan apakah cinta harus selalu datang dengan risiko sebesar ini? Tak tahan dengan gejolak hati, Rina menulis pesan singkat pada Dani, "Kita jangan bertemu dulu. Semua ini terlalu rumit. Aku harus menjaga apa yang sudah aku bangun." Lalu ia mematikan ponselnya, mencoba tidur sambil memeluk rasa kehilangan yang bahkan belum sempat tumbuh menjadi utuh. Beberapa hari berlalu dalam keheningan. Dani tidak membalas, tidak mencari, tidak muncul. Rina mulai meragukan segalanya, apakah ia salah membaca isyarat? Apakah semuanya hanya sesaat di hati Dani? Tapi di satu sisi, ia juga lega. Mungkin memang lebih baik seperti ini. Mungkin cinta hanya ilusi singkat di tengah tugas dan tanggung jawab. Namun takdir kembali bermain. Suatu sore, saat Rina tengah mengatur lalu lintas di tengah kemacetan, sebuah motor berhenti tepat di depannya. Dani turun tanpa bicara, hanya menyerahkan sesuatu, selembar kertas. Rina membukanya dengan tangan gemetar, dan mendapati sebuah surat tilang yang sudah dibingkai rapi, lengkap dengan tulisan tangan di bawahnya, "Kalau ini caranya kita dipertemukan, biarlah jadi awal, bukan akhir." Rina menatap Dani, dan untuk pertama kalinya, ia membiarkan dirinya menangis di tengah jalan, di bawah sorotan mata pengendara yang heran, di tengah lalu lintas yang tak pernah berhenti. Karena saat itu, ia sadar, cinta memang tidak pernah memilih waktu yang tepat. Tapi kadang, ia datang dengan cara yang paling benar, meski tampak salah di mata dunia. Hidup perlahan kembali bergerak setelah pertemuan di tengah jalan itu. Surat tilang yang dibingkai kini menghiasi meja kerja Rina, bukan sebagai bentuk pelanggaran, melainkan sebagai pengingat bahwa tidak semua kesalahan adalah akhir. Namun ketenangan itu semu. Sejak insiden pemeriksaan internal, mata rekan-rekan kerja memandangnya berbeda. Bisik-bisik di belakangnya semakin tajam. Bagi mereka, Rina bukan lagi polisi wanita yang sempurna, tapi seseorang yang telah tergelincir karena cinta. Rina mencoba tetap tegar, menanggapi dengan senyuman dan kerja yang lebih keras dari biasanya. Tapi di balik profesionalisme itu, hatinya mulai lelah. Tidak mudah mencintai dalam dunia yang mengatur setiap gerak. Dani berusaha menjadi penyemangat, tapi ia bukan bagian dari dunia Rina, dan itu membuat segalanya rumit. Ia tidak tahu bagaimana menghadapi tekanan, ejekan, bahkan intimidasi halus yang Rina terima setiap hari. "Kalau kamu lelah, kita pergi dari sini," ucap Dani suatu malam. Mereka duduk di atas motor yang terparkir di pinggir danau, hanya ditemani suara jangkrik dan angin malam. "Kamu bisa minta pindah ke luar kota. Kita mulai dari awal," lanjutnya. Rina menatap pria itu lama, matanya lembut namun penuh luka. "Kamu pikir aku bisa kabur dari diriku sendiri? Seragam ini bukan cuma pekerjaan. Ini bagian dari siapa aku." Dani terdiam. Ia tidak ingin memaksa, tapi ia juga tidak tahan melihat perempuan yang ia cintai meringkuk dalam tekanan sistem yang dingin dan kaku. "Aku cuma takut kamu patah, Rin. Dan aku nggak tahu caranya menyatukanmu kembali kalau itu terjadi," katanya lirih. Di rumah, Rina akhirnya menerima telepon dari ibunya yang tinggal di kampung. Sang ibu mulai curiga mengapa anaknya jarang pulang, dan suara Rina di telepon tak lagi seceria dulu. Saat Rina akhirnya menceritakan bahwa ia dekat dengan seorang pria, dan bukan dari lingkungan kepolisian, ibunya langsung terdiam. "Jangan mengulang kesalahan ibu, Rina. Cinta itu nggak cukup kalau jalan kalian beda," ucap sang ibu sebelum menutup telepon. Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari yang Rina kira. Ia baru tahu bahwa ibunya dulu pernah mencintai seseorang yang ditentang keluarga, dan hidupnya berakhir dalam luka dan penyesalan. Rina merasa seolah sejarah hendak terulang. Tapi apakah benar begitu? Atau justru ia yang terlalu takut membuat sejarah sendiri? Sementara itu, Dani mendapat tawaran kerja ke luar kota, sesuatu yang telah lama ia impikan. Tapi kini ia bimbang. Rina tak pernah memintanya tinggal, tapi juga tak pernah memintanya pergi. Dani berdiri di tengah pilihan yang pahit, meninggalkan mimpi demi cinta, atau mengejar karir dengan resiko kehilangan satu-satunya orang yang membuat hidupnya berarti. Ketika Dani akhirnya memberitahu Rina tentang tawaran itu, perempuan itu hanya terdiam lama, lalu berkata, "Pergilah, dan jangan jadikan aku alasan untuk menahan dirimu sendiri." Suaranya tenang, tapi sorot matanya patah. Dani ingin menolaknya, tapi tahu bahwa Rina sedang menyembunyikan luka. Ia tak ingin menjadi beban,
tak ingin menjadi alasan satu orang kehilangan jati dirinya. Mereka berpisah malam itu tanpa pelukan, tanpa janji. Hanya tatapan yang saling menguatkan, seolah berkata, kalau kita memang ditakdirkan, semesta akan membawa kita kembali bersama. Rina menyaksikan Dani pergi dari kejauhan, dan saat suara mesin motor itu menghilang, ia menangis. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasakan kehilangan yang bukan karena kematian, tapi karena pilihan. Beberapa minggu berlalu, Rina kembali tenggelam dalam tugas dan rutinitas, tapi semuanya kini terasa hampa. Ia tetap menjalankan perannya sebagai polisi, tapi semangatnya memudar. Ia seperti berjalan tanpa tujuan, seperti lalu lintas yang terus bergerak tapi tidak pernah benar-benar sampai. Namun di tengah kesunyian malam, ia menerima sebuah surat. Bukan dari atasan, bukan dari ibunya, tapi dari Dani. Dalam amplop coklat itu hanya ada selembar foto mereka berdua di danau, dan tulisan tangan yang rapi, jika cinta ini harus menunggu sampai waktu dan dunia menyetujui, maka aku akan tetap menunggu. Karena kamu bukan sekadar pertemuan, kamu adalah tujuan. Hampir 2 bulan sejak Dani pergi, dan setiap hari yang Rina lewati terasa seperti serpihan waktu yang tak lengkap. Ia bekerja, tersenyum, menyapa pengendara seperti biasa, tapi dalam hatinya, ruang itu tetap kosong. Foto yang Dani kirim masih tersimpan rapi di dalam dompetnya, menjadi semacam jangkar yang menahan jiwanya dari karam. Ia menolak menyebutnya rindu, karena rindu terlalu sederhana untuk menggambarkan kehilangan yang ia rasakan. Hubungan mereka kini hanya bergantung pada pesan singkat yang tak selalu rutin, dan panggilan video yang lebih sering diakhiri dengan hening. Dani terlihat semakin sibuk, proyek barunya menyita banyak waktu dan perhatian. Tapi yang paling menyakitkan bagi Rina bukan kesibukan itu, melainkan suara di hatinya yang mulai bertanya, apakah ia mulai terlupakan. Suatu malam, setelah patroli malam yang melelahkan, Rina membuka ponselnya dan melihat pesan dari Dani. Tapi bukan seperti biasanya. Kali ini, hanya satu kalimat pendek, aku harus ambil keputusan besar. Kita harus bicara. Jantungnya berdegup kencang. Entah kenapa, kata-kata itu terdengar seperti peringatan badai yang akan datang. Mereka akhirnya berbicara malam itu, lewat panggilan video. Dani tampak lelah, matanya sembab, suaranya parau. Rin, aku ditawari kerja tetap di sini. Gajinya besar, fasilitas lengkap. Tapi kalau aku terima, itu berarti aku harus benar-benar tinggal. Aku nggak tahu kita bisa bertahan kalau terus begini. Rina terdiam, tak ada kata yang bisa ia keluarkan. Di satu sisi, ia ingin bahagia untuk Dani. Di sisi lain, kalimat itu terdengar seperti perpisahan yang sudah disiapkan. Aku nggak nyuruh kamu milih, lanjut Dani cepat, seolah membaca pikirannya. Aku capek, Rin. Aku butuh tahu, apakah kamu masih percaya sama kita? Apakah kamu masih ingin kita? Pertanyaan itu menusuk. Rina tahu jawabannya. Ia tahu ia masih ingin Dani, lebih dari apapun. Tapi ia juga tahu, dunia mereka tidak adil. Seragamnya, tugasnya, pandangan orang, semuanya terus menariknya menjauh dari kebahagiaan. Setelah panggilan itu berakhir, Rina menangis semalaman. Tangis yang tak terhenti, seperti air yang lama tertahan dan akhirnya jebol. Ia tidak tahu harus bagaimana. Ia merasa seperti berdiri di tengah persimpangan besar, dengan semua jalan mengarah pada kehilangan. Beberapa hari kemudian, sebuah insiden besar terjadi di perempatan tempat ia biasa bertugas. Sebuah kecelakaan beruntun membuat jalanan kacau. Rina yang sedang bertugas langsung turun tangan, mengatur lalu lintas, membantu korban, bahkan ketika bajunya sudah berlumuran darah dan debu. Aksi heroiknya terekam oleh warga dan viral di media sosial. Semua orang memujinya, bahkan pimpinannya memanggilnya dan memberinya penghargaan. Tapi saat semua orang melihat keberanian, Dani justru melihat kepedihan. Ia menonton video itu dari layar ponselnya dengan mata berkaca. Di balik keberanian Rina, ia melihat perempuan yang terus memendam luka dan menolak untuk berhenti mencintai dunianya, meski dunia itu tak pernah ramah padanya. Tanpa memberitahu, Dani kembali ke kota. Ia muncul di pos polisi tempat Rina biasa bertugas, membuat semua mata memandang penasaran. Saat Rina melihatnya, langkahnya terhenti. Dani berdiri tegak, membawa sebuah kotak kecil di tangannya. Ia tidak berbicara banyak, hanya berkata, aku udah ambil keputusan. Bukan soal kerja, tapi soal hidup. Kalau kamu nggak bisa pergi dari sini, maka aku yang akan tinggal.
Rina menatapnya, antara marah, rindu, dan tak percaya. Kamu gila, bisiknya pelan, air mata mulai mengalir. Gila karena cinta, jawab Dani sambil membuka kotak kecil itu, sebuah cincin sederhana, tapi penuh makna. Aku mungkin gak bisa bahagiain kamu dengan dunia yang sempurna, tapi aku janji, aku gak akan pernah ninggalin kamu di dalam dunia yang berat ini sendirian. Saat Rina menerima cincin itu, semua keraguan dan luka seolah luruh. Di tengah jalan, di bawah langit yang mulai mendung, mereka berpelukan tanpa peduli pandangan orang. Cinta mereka mungkin tak biasa, tapi akhirnya, mereka memilih untuk tetap berjalan bersama, meski jalannya tak selalu lurus, meski dunia belum sepenuhnya mengizinkan. Pertunangan mereka bukan akhir bahagia, tapi justru awal dari badai yang lebih dahsyat. Setelah kabar kedekatan Rina dan Dani menyebar, reaksi datang bukan hanya dari rekan sejawat, tapi dari keluarga Rina sendiri. Sang ibu, yang selama ini diam, akhirnya datang ke kota dengan wajah tegas dan mata yang menyimpan kekecewaan. Kamu benar-benar tega, Rina, katanya tanpa basa-basi, menyia-nyiakan semua harapan dan didikan kami hanya untuk laki-laki yang bahkan tak pernah kami kenal. Rina terdiam, ia ingin menjelaskan bahwa Dani bukan sekadar laki-laki biasa. Tapi bagaimana menjelaskan cinta kepada seorang ibu yang terluka oleh cinta masa lalunya? Bagaimana meyakinkan seorang wanita yang hidupnya hancur karena pilihan yang dulu ia sesali? Rina hanya bisa berkata lirih, Bu, kali ini berbeda. Aku yakin, namun sang ibu tak luluh. Ia bahkan bertemu Dani secara langsung, dan pertemuan itu menjadi titik pecah. Saya tidak membenci kamu, Dani. Tapi kamu tidak punya tempat di dunia anak saya. Hidupnya sudah berat, jangan tambah beban, ucap ibunya dengan dingin. Dani menunduk, mencoba menahan amarah dan luka. Ia mengerti bahwa restu tak semudah mengetuk pintu. Tapi ucapan itu meninggalkan bekas. Rina mulai terjepit. Di satu sisi, ia ingin membuktikan bahwa cintanya bukan sekadar pelarian. Di sisi lain, tekanan dari keluarga dan lingkungan mulai menyesakkan. Pimpinan kantornya memanggilnya secara informal, menyiratkan bahwa hubungannya dengan Dani bisa menjadi penghalang karir jika terus dipublikasikan. Kamu punya masa depan cerah, Rina. Jangan korbankan itu hanya demi perasaan sesaat, ujar atasannya. Malam itu, di balkon kecil apartemennya, Rina duduk bersandar pada Dani. Hening menyelimuti mereka, tak ada kata, hanya tangan Dani yang menggenggam erat jemari Rina seolah berkata, aku masih di sini. Tapi mata Rina kosong, ia mulai takut bahwa semua ini akan berakhir seperti cerita lama yang ibunya simpan dalam diam, perjuangan cinta yang kalah oleh realitas. Dani akhirnya bertanya dengan suara lirih, kalau aku pergi, kamu akan tetap jadi Rina yang kuat, kan? Rina menoleh cepat, menahan air mata. Kamu nggak boleh bicara begitu, tapi Dani hanya tersenyum pahit. Aku cuma nggak mau kamu kehilangan semuanya karena aku. Kadang cinta harus tahu kapan melepaskan. Keesokan harinya, Rina nekat pulang ke kampung. Ia duduk berdua dengan ibunya, mencoba berbicara hati ke hati. Untuk pertama kalinya, ia menangis di hadapan ibunya. Aku bukan kamu, Bu. Aku nggak takut jatuh cinta, aku cuma takut kehilangan diriku sendiri kalau terus bersembunyi di balik harapan orang lain. Sang ibu hanya diam, lalu berkata, kalau kamu memilih jalan itu, maka jangan kembali menangis karena luka yang kamu sendiri pilih. Pulang dari kampung, Rina berubah. Ada keteguhan baru di wajahnya. Ia tahu kini segalanya ada di tangannya, hidupnya, kariernya, cintanya. Ia dan Dani sepakat untuk tidak lagi bersembunyi. Mereka mulai menyiapkan pernikahan kecil, sederhana, tanpa pesta besar, tanpa restu penuh, tapi dengan cinta yang nyaring meski tak semua mendengar. Undangan hanya disebar ke orang-orang terdekat yang mengerti perjuangan mereka. Beberapa rekan kerja hadir, beberapa tidak. Sang ibu tidak datang, tapi mengirimkan sebuah kotak. Isi kotak itu adalah kebaya putih warisan keluarga. Tanpa sepucuk surat, hanya itu. Tapi bagi Rina, itu cukup. Restu mungkin belum lengkap, tapi cinta seorang ibu selalu punya caranya sendiri untuk berkata, aku masih peduli. Hari pernikahan mereka berlangsung di sebuah rumah ibadah kecil, penuh haru, air mata, dan tawa yang disimpan. Dani menangis saat menyematkan cincin ke jari Rina, bukan karena bahagia saja, tapi karena akhirnya, semua luka dan perjuangan terbayar. Mereka tidak menang atas dunia, tapi mereka tidak kalah oleh rasa takut.
Dan saat keduanya berdiri di bawah langit yang mendung tapi tidak hujan, tangan saling menggenggam, hati saling bersandar, mereka tahu, jalan mereka tak mudah, tapi mereka berjalan bersama. Dan itu cukup, pernikahan Rina dan Dani tidak disambut dengan pesta megah atau iringan musik panjang. Tapi saat tangan mereka saling menggenggam di altar kecil itu, dunia serasa berhenti sejenak. Wajah Rina tak menampakkan keraguan sedikit pun, meski di kursi undangan, bangku yang seharusnya diisi sang ibu tetap kosong. Tapi di hati, ia tahu, warisan kebaya putih itu adalah bisikan restu yang tak terucap, tapi terasa. Minggu-minggu pertama pernikahan mereka adalah bulan madu yang tak biasa. Bukan liburan ke luar negeri atau menginap di hotel mewah. Mereka tinggal di sebuah kontrakan kecil 2 petak yang Dani sewa dekat dengan pos jaga Rina. Setiap pagi Rina bangun lebih awal untuk berganti seragam, sementara Dani menyiapkan sarapan seadanya. Mereka saling menatap dalam diam, seolah mengingatkan diri sendiri, kita benar-benar sudah sejauh ini. Namun kehidupan tak memberi mereka waktu lama untuk bernapas. Baru 2 bulan menikah, Dani kehilangan pekerjaannya akibat pemangkasan karyawan. Dunia mereka yang kecil kini semakin sempit, penuh tagihan dan tekanan. Aku bisa cari kerja apa saja, Rin, kata Dani, mencoba menguatkan. Tapi Rina tahu, semakin lama Dani menganggur, semakin jauh cahaya di matanya redup. Dani, yang dulu penuh semangat dan ide, mulai murung dan lebih sering diam. Rina ingin membantu lebih, tapi tugas di lapangan semakin berat. Ia sering pulang larut, kelelahan, dan kadang tanpa sempat makan malam. Dani menyambutnya dengan senyuman, tapi senyuman yang makin hari makin tipis. Mereka mulai berbicara lebih sedikit, lebih sering menyimpan perasaan masing-masing karena takut menyakiti satu sama lain. Pada suatu malam, hujan turun deras. Rina pulang dengan tubuh basah kuyup dan mendapati Dani duduk di depan televisi yang mati, menatap kosong ke layar. Aku dapat tawaran kerja di luar kota lagi, katanya pelan. Rina menatapnya tajam, dan kamu pertimbangkan itu. Dani tak menjawab, hening menggantung di antara mereka, lebih dingin dari udara malam. Rina duduk di lantai, menangis dalam diam. Bukan karena Dani egois, tapi karena ia merasa gagal. Gagal membuat rumah mereka jadi tempat perlindungan. Gagal menjadi sandaran saat suaminya goyah. Dani menggenggam tangan Rina, tapi tangan itu terasa jauh. Aku cuma ingin jadi laki-laki yang bisa kamu banggakan, bisik Dani. Beberapa hari kemudian, mereka memutuskan untuk mengambil waktu berdua, pergi ke tempat danau tempat mereka sering duduk dulu. Di sana, tanpa seragam, tanpa tekanan, mereka bicara jujur, tentang rasa lelah, tentang mimpi yang tertunda, dan tentang cinta yang mulai diuji oleh kenyataan. Kalau dulu kita kuat melawan dunia luar, kenapa sekarang kita lemah oleh rumah sendiri? Tanya Rina dengan mata berkaca. Dani menarik napas dalam, karena di luar sana kita berani bersama. Tapi di dalam sini, kita mulai bertempur sendiri-sendiri. Kalimat itu menghantam keras. Mereka sadar bahwa yang sedang runtuh bukan cinta, tapi komunikasi. Mereka berhenti saling bicara karena takut menyakiti, padahal justru dengan diam, mereka mulai kehilangan satu sama lain. Malam itu, mereka membuat kesepakatan. Bukan janji yang manis, tapi kesepakatan untuk kembali jujur, bahkan pada hal paling menyakitkan. Dani mulai bekerja sebagai supir ojek online, sesuatu yang sederhana tapi membuatnya merasa berguna kembali. Rina mulai membuka diri soal tekanan di kantornya, tentang bagaimana ia merasa sendiri. Mereka mulai merangkai ulang rumah mereka, bukan dengan barang baru, tapi dengan kejujuran dan keberanian. Masih banyak